Dengar penyembahan anak-anak-Mu Tuhan. Kuduslah Tuhan dan ku sanjung. Thank you Lord. Mulia bagimu Tuhan. Dan kami percaya hanya Engkau yang layak kami puja. Hanya Engkau yang layak untuk kami sembah. Dan biar hari di penyembahan kami naik menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Bahwa sampai seumur hidup kami akan berkata, Tuhan Engkau yang paling mulia, Engkau yang paling kudus, dan Engkau adalah Bapa dalam hidup kami. Dan hari ini hamba percaya Tuhan, biar hadirat-Mu yang melingkupi kami semua. Hamba minta biar hari ini bukan menjadi kebaktian biasa, tapi kami percaya ada lawatan-Mu di tengah-tengah kami. Hamba minta Kau turunkan roh hikmat, wahyu dan pengertian di tengah-tengah kami. Buat kami menangkap akan firman-Mu, buat kami menangkap akan isi hati-Mu. Dan biar malam hari ini menjadi yang malam mengubahkan hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Hamba serahkan mimbar ini, hamba serahkan acara ini. Ini jemaat-Mu, ini mimbar-Mu, ini acara-Mu Tuhan. Kau boleh lakukan apapun yang Kau mau. Satu yang kami minta, lawat kami sekali lagi. Thank you Lord, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua siap diberkati, sama-sama katakan amin. Silakan boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom. Saudara sekali lagi lebih semangat lagi. Shalom. Boleh mungkin yang di depan sedikit maju supaya yang di belakang bisa duduk lebih nyaman. Oke, terima kasih. Atau di sebelah sini juga ada masih tempat lebih longgar, lebih nyaman. Saudara boleh pindah kalau saudara mau. Oke. Apakah ini live? Oh enggak? Oke. Saudara, hari ini saya ingin menyampaikan apa yang Tuhan taruh di hidup saya ketika saya berdoa buat saudara yang ada di tempat ini. Saudara, tapi maafkan USB-nya tidak bisa connect dengan komputer yang ada. Jadi saya tidak menggunakan PPT. Mari kita buka Alkitab bersama-sama ya. Oke, Lukas 7 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Lukas 7 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Saudara, saya akan baca ayat yang pertama, saudara akan baca ayat yang kedua, saya baca ayat yang ketiga, saudara baca ayat yang keempat, dan terus seperti itu, oke? Lukas 7 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, Dialah yang engkau tolong. Sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Ketika ia tidak jauh dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumah. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada 10 prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakan. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumahnya, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Saudara, ini adalah sebuah kisah yang cukup menarik, di mana ada begitu banyak orang yang mengambil akan kisah ini dan mereka menyoroti tentang ketika Tuhan berkata, katakan sepatah kata saja maka hambaku akan sembuh.
Saudara, tapi sebenarnya cerita ini lebih dalam daripada itu. Saudara-saudara, kita perlu mengerti, Alkitab berkata, barang siapa yang mengasihi Tuhan, dia akan mengikuti perintah Tuhan. Artinya tidak mungkin kita bisa mengikuti perintah Tuhan jika kita tidak mengasihi Tuhan. Tidak mungkin kita mau melakukan perintah-perintahnya, tidak mungkin kita mau melakukan kehendaknya jika kita tidak mengasihi Tuhan. Karena percayalah, kalau misal hari ini saudara tidak kenal dengan saya, saudara juga tidak mengasihi saya, kita tidak pernah ketemu, kita tidak pernah makan bersama, dan tiba-tiba hari ini saya datang ke saudara dan saya berkata, Om, jual semua sahammu, jual semua perusahaanmu, dan layanilah Tuhan, jadilah pendeta. Kalau kira-kira saudara mau ngelakuin itu atau enggak? Enggak akan. Karena apa? Saudara tidak kenal siapa saya. Saudara tidak punya hubungan dengan saya. Saudara tidak punya perasaan mengasihi dengan saya. Dan itu sama dengan Tuhan. Ketika kita mau punya perasaan kasih kepada Tuhan, kita mau mencintai Tuhan, kita harus punya yang namanya relationship dengan Tuhan. Kita harus punya yang namanya sebuah hubungan dengan Tuhan. Tapi sekali lagi di perikop ini ada sesuatu yang lebih dalam daripada perkataan, katakan sepatah kata saja maka hambaku akan sembuh. Dan itu yang membuat saya, apakah yang membuat hamba ini berbeda dan spesial, saudara? Saudara, ini yang saya temukan. Kata hamba dalam bahasa Ibrani, saudara, itu artinya doulos, yang memang benar-benar hamba. Tapi dalam bahasa lain, dalam beberapa ayat berikutnya, kata hamba yang sama dalam bahasa Ibraninya, Yunaninya, itu berubah. Dari doulos menjadi pais. Oke. Dari doulos menjadi pais. Dan pais itu artinya adalah anak laki-laki. Jadi saudara, ketika itu kalau saudara baca firman-Nya lebih detail, lebih jelas, saudara akan melihat ada perbedaan ketika saudara membaca tanpa menggunakan bahasa Indonesia, saudara. Yang lucu adalah ketika dari tadi Tuhan ini berkata hamba, mereka selalu menggunakan kata doulos yang memang artinya hamba. Tapi ketika dia datang kepada Yesus, tiba-tiba ketika kalimat dia berbicara, katakan sepatah kata saja maka hambaku akan sembuh. Kata hamba itu berubah dari doulos hamba menjadi pais. Maka Tuhan ini berkata, Tuhan katakan sepatah kata saja maka anak laki-lakiku akan sembuh. Bukan lagi sekedar hamba, tapi tiba-tiba dia berubah menjadi anak laki-laki. Artinya hamba dengan Tuhan ini punya relationship yang berbeda, saudara. Hamba dengan ini dia berbeda dengan yang lain karena dia punya relationship dengan tuannya. Bukan sekedar budak, tapi sebagai seorang bapak dan anak. Dan kalau saudara hari ini bisa menangkap akan isi firman Tuhan hari ini, hidupmu akan berubah, saudara. Kekristenan itu tidak pernah tentang paksaan. Kekristenan tidak pernah tentang proses yang menyakitkan atau sekedar penyiksaan semata. Tapi ketika dalam kekristenan kita menemukan hubungan relationship dengan Tuhan, itu akan mengubah konsep kekristenan dalam hidup setiap kita. Karena kita akan mengikuti perintahnya bukan karena terpaksa. Kita datang kebaktian bukan karena terpaksa. Kita pelayanan bukan karena terpaksa. Tapi kita melayani karena cinta kita kepada Tuhan. Kita melayani dan kita mengikuti perintahnya karena perasaan cinta kasih kita kepada Tuhan. Saudara, karena ketika kita punya hubungan dengan Tuhan seperti bapak dan anak, itu berbeda dengan sekedar seperti tuan dan hamba. Ketika kita bersama dengan bapak kita, ada perasaan iman yang berbeda. Saudara, suatu hari saya punya seorang bapak, tapi papa saya sudah dipanggil pulang Tuhan sekitar 6 tahun yang lalu. Saudara, dan ketika sebelum beliau dibawa pulang Tuhan, waktu itu saya masih umur 17 tahun.
Dan saya ingin buat KKR anak muda untuk orang-orang yang non-Kristen di Semarang. Saudara, ketika itu saya buat acara semuanya dari nol, saudara. Saya atur mimbarnya, saya atur pemusiknya, saya atur persewaan soundnya, lightingnya, transportnya, makannya, total saya perlu 100 juta. Hari itu saya masih anak kuliah, saya gak punya uang, saya gak kerja, saya benar-benar gak punya uang. Dan satu-satunya jalan adalah saya cuma bisa datang ke papi saya. Dan hari itu saya cuma datang ke papi saya dan saya bilang, "Papi, tolong Sasa." Saya bilang, "Sasa gak punya uang, tapi Sasa perlu 100 juta untuk buat KKR anak-anak muda." Waktu itu hari pergantian tahun dan kita kasih nama acara itu Fresh Start, saudara. Sesuatu yang baru, saudara. Dan ketika itu, tahu jawaban papi saya berbeda dengan papa yang lain. Kalau papa yang lain mungkin dengan sangat gampang memberi uang untuk anaknya. Tapi papi saya bilang begini, "Sa, kamu harus belajar punya iman dengan Tuhan." Saudara, dan sejujurnya saya cukup kaget. Saya nangis berhari-hari bukan karena papi saya jahat. Tapi saya bingung, saudara, uangnya dari mana. Tapi hari itu papi saya cuma bilang gini, "Sa, kamu percayakan sama papi. Kamu percayakan papi bukan bermaksud untuk menjatuhkan kamu ke dalam jurang. Tapi papi mau kamu punya pengalaman iman bersama dengan Tuhan." Dan hari itu papi saya berkata, "Kamu percayakan sama papi bahwa Tuhan bisa mencukupkan semua yang kamu butuhkan. Kamu gak akan perlu bantuan papi. Yang kamu perlukan itu cuma Tuhan." Saudara, dan dalam kegilaan saya bilang, "Iya Pi, saya percaya dengan papi." Saudara, tapi hari-hari ini ada banyak orang dengan Tuhan mulai tidak percaya dan penuh dengan curiga. Saudara. Kenapa? Karena kita gak kenal dia sebagai bapak kita. Kita kenal dia cuma sekedar jadi Tuhan. Tapi sesungguhnya dia mau kita dengan dia itu punya hubungan seperti anak dengan bapak. Membuat iman kita akan berbeda, saudara. Kita akan percaya sekalipun kenyataannya berbeda. Kita akan tetap percaya kepada Tuhan. Sekalipun orang-orang berkata, "Oh, Bapakmu di surga lagi menjorokkan kamu ke neraka." Tapi kita akan jadi orang-orang yang tetap punya iman yang berkata, "No, Bapakku adalah Bapak yang terbaik yang tidak akan pernah meninggalkan aku." Dan percayalah kita hidup di akhir zaman, di mana orang-orang akan semakin meragukan kuasa Tuhan di tengah-tengah kita. Banyak orang akan mencoba memadamkan api, saudara. Banyak orang akan mencoba untuk memadamkan iman dalam hidupmu. Tapi kalau hari ini saudara bisa nangkap pesan Tuhan. Dan saudara mengingini sebuah relationship dengan Tuhan. Saudara mengingini sebuah hubungan dengan Tuhan. Lebih dari sekedar Tuhan dan kita. Tapi kita mengingini sebagai seorang anak dan bapa. Itu yang akan membuat iman kita sampai akhir tetap berpegang teguh. Tapi ini yang bahkan Tuhan cari. Ulangan 15 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Ulangan 15 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. "Tetapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau, karena ia mengasihi engkau dan keluargamu. Sebab baik keadaannya kepadamu, maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan mendidik telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Demikian juga kau perbuat kepada budakmu perempuan." Saudara, dan ini adalah contoh yang berbeda. Mungkin hari kita berkata, terus gimana kalau kita seringkali berkata kita hamba. Kita selalu berkata, "Tuhan ini hambamu, Tuhan ini hambamu." Saudara, yang Tuhan cari itu bukan sekedar hamba yang bekerja karena uang. Tapi Tuhan cari hamba yang sudah serasa kayak anak, saudara. Di mana Alkitab tertulis seharusnya dia bebas tapi dia gak mau bebas. Masa waktunya budak selesai dia bisa bebas ngelakuin apa yang dia mau. Tapi budak ini spesial, hamba ini spesial. Dia bahkan tidak mau keluar dari rumah tuannya. Bukan karena uang, bukan karena fasilitas yang dia dapat. Tapi karena apa? Dia punya hubungan dengan tuannya. Dia mengasihi tuannya dan keluarganya. Dan saudara perlu mengerti itu langka. Berapa banyak dari kita ketika kita ini manusia tabiatnya habis dikekang kalau udah lepas liar. Berapa banyak kalau saudara puasa, katakanlah saudara puasa Daniel, mungkin saudara puasa 7 hari. Saudara puasa Daniel, saudara tidak makan daging.
Hari ke-8 kalap gak saudara? Jujur saudara. Kalap saudara. Apalagi saudara menanti-nantikan. Kalap gak? Kalap. Saya puasa Ester 3 hari 3 malam aja. Yang paling saya kalapin air minum kok saudara. Karena puasa Ester gak boleh minum saudara. Tiap kali saudara saya dengar bunyi air terjun atau air saudara. Rasanya pingin nelen. Saudara tahu kalau saudara puasa Ester ya saudara. Tantangan terberat itu waktu mandi. Kepinginnya minum air dari shower itu loh saudara. Sikat gigi. Tiba-tiba itu iblis bisa muncul ya. Tinggal ditelen. Saudara ngomong iji. Dicoba. Cobaan. Puasa Ester 3 hari 3 malam tidak boleh makan, tidak boleh minum. Full. Bukan 24 jam buka, bukan. Full 3 hari. Saudara baru buka dari keempat. Saudara kita itu tabiatnya gitu. Dulu di Penari, saudara. Di Penari kita punya peraturan. Gak boleh pakai hot pants. Gak boleh pakai putungan. Karena kita berkata, kamu masa di gereja nari holi-holi pakai jubah di luar kayak orang kurang bahan. Saya bilang. Saudara, dan dari dulu papi saya selalu mendidik kita penari. Kamu di dalam dan di luar, kamu harus berpakaian yang rapi selayaknya seorang putri di hadapan Tuhan. Saudara, kita punya peraturan itu, meskipun tidak semuanya ya. Tapi di tempat kita khusus kita punya peraturan itu. Saudara, dan tabiat manusia kalau mengikuti bukan karena kasih. Begitu keluar dari penari, langsung semua dikurangi bahannya. Celananya kalau didedel. Supaya tambah pendek, baju dipotong semuanya. Sudah karena apa? Tabiatnya. Memang kalau kita itu begitu dikekang, begitu lepas, kalap. Lu itu manusia kok saudara. Tapi hari itu di Alkitab Tuhan berkata kalau engkau temukan budak yang harusnya bisa bebas, bisa melakukan kehendaknya dan dia tidak mau, disitulah telinganya itu dipatok, dikasih tanda di telinganya. Dan itu membuat dia menjadi hamba yang berbeda. Karena dia tidak mau hanya sekedar punya hubungan kontrak, saudara. Banyak dari kita mau dengan Tuhan cuman hubungan sebatas kontrak maupun hubungan kerja. Artinya apa sah? Kalau dalam sebuah relationship itu, dalam hubungan kontrak kerja kita itu, tidak ada lagi manfaat, kita akan cari Tuhan lain. Saudara, dan Tuhan tidak pernah mencari hubungan kontrak kerja dengan saudara. Dia gak tertarik. Tapi dia mau sebuah relationship sebagai anak dan bapak. Dan hari ini saya berdoa. Tuhan berkata sekali lagi, nak, aku tidak mencari hubungan kontrak kerja. Dimana ketika engkau tidak lagi temukan manfaat di dalam Tuhan. Engkau tinggalkan Tuhan dan engkau cari Tuhan lain. Dan bukankah banyak dari kita, banyak orang Kristen melakukan hubungan kontrak kerja. Di saat apa yang kita minta tidak diberi. Di saat kita melihat lagi, oh dengan Tuhan aku semakin miskin. Apa yang aku mau Tuhan tidak kasih. Hidupku tidak sesuai dengan apa yang aku mau. Dan saudara mulai merasakan tidak ada lagi manfaat. Yang ada cuma capek doang. Saudara akan pergi dan meninggalkan Tuhan. Saudara, dalam kehidupan saya melayani Tuhan dari umur 9 tahun. Kalau mau muak gampang. Saya capek pelayanan bisa. Saudara, saya ini anak rumahan, saya ini bukan orang yang suka muter. Saya ini anak rumahan, benar-benar anak rumahan. Saya keluar kota tuh capek bawahnya, saya suka rumah. Tapi Tuhan bawa saya jadi hamba Tuhan. Saudara, saya ini di Jawa Timur gak baru hari ini. Saya udah dari Surabaya, udah dari hari Senin. Tiap hari saya khotbah KKR. Malam ini di sini. Besok di Surabaya. Lusa di Sidoarjo. Pulang sebentar Sincia Kyonghi. Tanggal 2 saya sudah berangkat lagi ke Palu. Pulang dari Palu, khotbah di Jakarta. Gak bisa pulang Semarang.
Besok malamnya berangkat lagi ke Padang. Pulang ke Semarangnya entah kapan. Anjing saya sampai lonely. Gak ada temennya. Sayanya pergi terus. Mau muak gampang gak saudara? Gampang. Capek gak gampang. Bahkan ketika COVID semua orang berhenti pelayanan. Saudara pikir pelayanan saya berhenti? Enggak. Banyak yang cancel. Saudara tahu kerjaan saya di Semarang ngapain? Saya buat catering buat orang isoman. Saya muter ke rumah-rumah. Dokter gak ada yang berani, saya yang masuk. Ini makanannya cek tensi, cek suhu. Mau antigen gak? Doain. Rumahnya berantakan, saya yang bersihin. Saya ditelepon, dia berkata, saya di Bali. Mama saya sama kakaknya sudah tua, umur sudah 80 tahun ke atas. Sendirian di rumah kena COVID. Sudah 1 minggu tidak ada yang berani masuk. Saya yang masuk. Saya masuk, sudah tahu kondisi 1 udah sekarat. 1 udah gak bisa ngomong. 1 yang sekarat, mohon maaf ya, di kasur semua isinya pipis dan tai. Mereka udah gak makan 1 minggu. Keluarganya gak berani masuk, cuma dicantelin di depan. Saya datang, saya mau muntah. Tapi kami bersihkan, kami coba mandiin sebisa mungkin. Kita coba di ambulans, gak ada di Semarang yang bisa. Ambulans, mobil saya pribadi. Mobil saya kecil, cuma mobil juk. Saya jadiin ambulans mendadak. Habis saya mandiin, saya ajak omanya terima Tuhan Yesus. Saya tinggal 2 menit balik, udah gak ada nafasnya. Saya coba, saya sudah coba CPR. Karena saya ikut pelatihan. Saya cek semua denyut nadinya, semua yang gak ada. Tetap saudara, gak ada ambulan yang bisa ngangkut. Dan keluarga tidak mau ngangkut. Masa mau ditinggal di rumah? Saya angkut naik mobil. Saya gotong. Saya cuma bertiga yang datang. 2 cewek, 1 cowok. Kita gotong, kita bawa ke rumah sakit. Kondisi udah gak ada. Rumah sakit di mana-mana nolak. Saya sampai masuk lewat pintu ambulans. Lu kamu bukan ambulans, saya bilang, Pak saya memang bukan ambulans tapi di belakang saya punya pasien. Dibukain. Saya bolak-balik ke rumah sakit 3-4 kali sampai akhirnya saya gak perlu buka pintu, dibukain sudah pintunya. Karena dia tahu dalamnya pasti ada pasien. Mobilnya sampai diamati polisi, sampai satpam ditahu. Mobil ini kalau ngebut ini bawa pasien. Mau gak mau. Dia sudah melihat orang meninggal di depan matamu, sudah pikir enak. Saya gak bisa tidur. Baunya kecium berhari-hari gak bisa hilang. Soalnya saya baru kenal oma itu hari itu, tapi saya nangis gerung-gerung. Saya bilang, Tuhan kok bisa ya ada manusia yang bisa membiarkan sampai kayak begini. Dan Tuhan bilang, nak kalau kamu gak datang, mungkin mereka udah meninggal berhari-hari dan gak ada yang tahu. Sudah sekali lagi, bisa capek gak? Bisa. Sudah, saya tidak ngelakuin itu bukan cuma 1 rumah. Saya mungkin udah datang lebih dari 20 rumah. Yang saya cek satu persatu. Banyak kondisi orang tua yang bahkan anaknya pun gak berani masuk. Takut ketularan. 1 cucunya saya marahin. Gak mau nungguin neneknya di rumah sakit, suruh kita ya nungguin. Saya bilang saya masih punya banyak pasien, saya bukan dokter. Dokter mendadak tapi. Cuman bawa kuasa mujizat yang dari Tuhan, udah. Gak bawa apa-apa. Saya cuma marahin ke cucunya, saya bilang gini, kamu masih muda. Jangan malu-maluin ya kamu jadi manusia. Saya bilang, mau gimana? Saya coba menyadarkan banyak anak muda lainnya. Dan pelayanan kayak begitu capek gak? Capek. Dalam pelayanan saya dimaki-maki orang banyak, sering. Bisa gak dalam saya melayani Tuhan kalau saya hubungan saya cuma kontrak kerja dengan Tuhan. Suatu saat saya bilang, Tuhan aku muak dengan semua ini, aku selesai. Tapi kalau karena kita cinta dengan Tuhan, mau secapek apapun dirimu,
mau sesakit apa dirimu, kau akan tetap memilih melayani Tuhan. Karena percayalah, memilih untuk melayani Tuhan karena sebuah hubungan itu tidak pernah merugikan kita. Tapi tergantung dari sudut mana engkau memandang. Kalau engkau terus-terusan memandang dari dagingmu, engkau akan selalu merasa melayani Tuhan itu rugi. Tapi kalau engkau melihat dari sudut pandang yang berbeda, engkau melihat dari sudut pandang kasih, engkau akan berkata melayani Tuhan adalah keputusan terbaik yang pernah kita lakukan. Dan ini makin tipis, saudara. Orang mulai tidak kenal kasih, orang mulai tidak kenal dengan namanya komitmen. Banyak yang sekedar mencari manfaat dan keuntungan saja. Dan seringkali kita masih mempertanyakan upah dan berkat. Aku sudah melayani Engkau Tuhan, mana upahku? Aku sudah melayani Engkau Tuhan, mana berkatku? Aku sudah mengabdikan diriku untuk Engkau Tuhan, mana upahku? Dan kalau saudara masih mempertanyakan upah dan berkat, engkau tidak kenal siapa yang engkau layani. Tapi sekali lagi, Tuhan mencari orang-orang yang punya relationship seperti itu. Atau saudara hari ini memilih menjadi anak bungsu yang hanya mencari manfaat dan keuntungan. Saudara dapatkan, saudara kabur, saudara lari. Saudara gak mau bantu bapakmu. Ya kan begitu. Dapetin uangnya, dapetin yang dia mau, dapetin manfaatnya, kabur. Tapi seperti bukankah kita mengerti ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya apa? Dia kembali nol. Dia kembali nol. Dan hari ini saya berdoa, mari jangan pindah tuan. Saudara. Kalau engkau mau menjadi pewaris-pewaris yang sejati, itu bukan hubungan kontrak kerja. Karena warisan tidak pernah bisa turun hanya karena sekedar kontrak kerja. Tapi warisan itu turun karena kita punya hubungan dengan Bapa kita di surga. Bukankah Alkitab berkata kita dulu adalah musuh-musuh Allah? Alkitab berkata kita tidak layak untuk dipanggil menjadi anak-anak Allah. Tapi ketika Yesus mati di kayu salib, Yesuslah yang menjadi jembatan antara kita dengan Bapa kita di surga. Dan membuat kita akhirnya layak disebut menjadi anak-anak dari Allah dan berhak menerima warisan dari Bapa kita di surga. Tapi itu bisa terjadi karena apa? Sebuah relationship. Engkau punya hubungan bukan sekedar kontrak kerja. Tapi engkau mengingini sebuah hubungan seperti Bapa di surga. Nah, kalau saudara hari ini bertanya, gimana caranya aku punya hubungan dengan Bapakku di surga? Satu, alami dia. Saudara. Engkau boleh kenal dia sebagai Bapa yang baik. Tapi kalau hari ini saya memberikan pertanyaan balik kepada saudara. Kenapa engkau bisa tahu Bapakmu itu baik? Dan kalau saudara berkata, karena hamba Tuhan itu berkata Bapa itu baik. Karena dulu orang tuaku mengalami ini, maka Bapa itu baik. Tapi bukan itu, saudara, artinya kau tidak kenal bahwa dia itu Bapa yang baik. Tapi Tuhan mau sebuah relationship yang sampai kau berkata, kenapa Bapakku baik? Karena dia begitu baik dalam hidupku. Aku mengalami dia adalah Bapa yang baik. Itu namanya kau punya hubungan, kau jalan dengan Tuhan. Engkau ngalami dia sendiri. Eliezer adalah orang yang seharusnya berhak menerima warisan dari Abraham. Bahkan hari itu Abraham berkata, sudahlah Tuhan, kalau memang aku tidak punya anak, semua warisanku akan turun kepada Eliezer. Abraham itu bukan orang miskin loh saudara. Dia orang kaya. Dianggap raja hari itu. Karena dia terlalu kaya. Tapi hari itu seakan-akan Tuhan mau berkata, enggak Abraham. Orang itu tidak akan mendapat warisanmu. Tuhan gak nyebut namanya loh. Artinya Tuhan tidak kenal siapa Eliezer. Dan saudara tahu kenapa? Kalau saudara perhatikan di Alkitab. Karena ketika Eliezer berdoa kepada Tuhan, dia berkata, Tuhan Allah, Tuanku Abraham. Eliezer tidak pernah berkata, aku berdoa kepada Allahku. Tapi dia berkata, aku berdoa kepada Allah Tuanku Abraham.
Artinya Eliezer tidak punya hubungan apapun dengan Tuhan. Dia lihat semua keajaiban. Dia lihat Abraham dari nol jadi orang kaya. Tapi tetap tidak membuat Eliezer berkata, engkau adalah Allah dalam hidupku. Kita boleh dengar khotbah begitu banyak. Kita boleh dengar kesaksian begitu banyak. Tapi itu tidak menjamin bahwa dia sudah menjadi Allah dalam hidup setiap kita. Dan hari itu seakan-akan Tuhan menciptakan Ishak demi warisan itu tidak turun kepada Eliezer. Saudara, hari ini saya berdoa, mari jangan seperti Eliezer. Engkau nikmati, engkau lihat banyak hal, engkau dengar kesaksian banyak hal, tapi engkau tidak rindu mengalami dia secara pribadi. Tapi hari ini saya berdoa, setiap kali engkau mendengar kesaksian demi kesaksian, engkau akan berkata, Tuhan, aku mau mengalami. Aku mau mengalami engkau, Tuhan. Buat aku jalan dengan engkau. Supaya engkau bukan sekedar menjadi Allah Abraham, Ishak dan Yakub, tapi engkau juga menjadi Allah dalam hidupku. Karena berbeda dengan Eliezer, Ruth, perempuan Moab, dengan kalimatnya yang terkenal, bangsamu adalah bangsaku. Tapi Ruth berkata, Allahmu adalah Allahku. Perempuan Moab yang seharusnya tidak boleh bersentuhan dengan yang ilahi. Tidak boleh ada dalam keturunan Allah. Bangsa yang dibuang. Tapi hari itu hanya karena perkataannya dia berkata, Naomi, bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku. Hari itu Ruth dicangkok, dimasukkan. Semua DNA kemoapannya dihapus. Semua kutuknya semua dihapus. Dan tiba-tiba di derajatnya diangkat Tuhan. Dan dia masuk dalam silsilah keturunan Yesus. Dari rahim perempuan Moab. Lahir keturunan sampai kepada Yesus. Saudara, itu tidak akan pernah terjadi jika Ruth tidak berkata seperti itu. Untuk kita bisa mengalami penaikan, mengalami berkat, mengalami blessing, pembalikan keadaan, kita harus jadikan dia Allah dalam hidup kita. Setiap kali sudah dengar hamba Tuhan bersaksi, mari ingini berkata, Tuhan, aku mau mengalami itu. Sudah, karena sekali lagi kita tidak pernah dipanggil untuk menjadi pendengar firman Tuhan. Bukan sekedar pendengar firman Tuhan. Dia panggil kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Artinya kita mengalami Tuhan, mengalami firman hari demi hari. Mujizat yang ada di Alkitab bukan sekedar dongeng. Tapi ketika kita percaya, kita punya iman, maka kita akan berkata, Tuhan, biar semua mujizat yang pernah terjadi di Alkitab, yang pernah terjadi di zaman dulu, buat itu terjadi dalam hidupku. Dan itu yang akan membuat kita menjadi orang Kristen yang berbeda, saudara. Tapi sekali lagi hari ini saya sungguh berdoa. Mari jangan ingin hubungan kontrak kerja dengan Tuhan. Suatu saat kita akan capek, suatu saat kita akan muak, suatu saat kita akan merasa tidak ada lagi manfaat. Suatu saat kita akan merasa semuanya sia-sia. Dan kita akan pergi mencari Tuhan lain. Tapi kalau hari ini saudara berkata, Tuhan, aku tidak mau punya hubungan kerja. Tapi aku mau punya hubungan seperti anak dan bapak. Itu akan mengubah hidupmu. Saya kenal nama Yesus dari sejak saya kecil. Saya tahu namanya. Dikhotbahkan di mana-mana. Di sekolah minggu dikhotbahkan. Di mana-mana diceritakan. Semua nama Yesus, tapi saya nggak pernah kenal siapa Yesus. Sampai ketika dia datangi saya, baru saya tahu ini namanya Yesus. Ketika saya mengalami cinta pertama saya, di situ baru saya tahu ini namanya Yesus. Hari demi hari, ketika bahkan papa saya dibawa pulang Tuhan. Tuhan datang kepada saya bukan sebagai Tuhan yang dengan kemegahannya. Dia datang ke saya sebagai siapa? Sebagai Bapak. Dan dia berkata, mulai hari ini, aku yang akan jadi Bapak dalam hidupmu. Aku yang akan urus kamu. Aku akan didik kamu. Sampai kamu jadi seperti yang aku mau.
Saudara, dan Tuhan tidak pernah ingkar akan janjinya. Sampai 6 tahun berlalu, sampai hari ini dia tepati janjinya. Setiap kali saya butuh, saya nggak akan orang kayak begini. Saya tahu sering orang bilang gini, aku nggak ngerti caranya ngomong ke Tuhan gimana. Bahkan ada banyak orang yang bilang gini, aku nggak tahu cara berdoa gimana. Apakah posisiku ini sudah benar? Apakah bahasaku ini sudah benar? Itu artinya kau gak punya hubungan dengan Tuhan. Kau gak kenal siapa dia. Dia itu Bapa yang terlalu baik. Bahkan ketika kau gak bisa ngomong apapun. Dan cuman kau bisa nangis. Dia tahu bahasa air matamu. Karena sedekat itu dia mau dengan kita. Tapi hari-hari ini banyak orang terlalu buat tembok. Kau buat tembok antara engkau dengan Tuhan. Tapi hari ini saya sungguh berdoa. Singkirkan setiap tembok dalam hidupmu. Singkirkan semua batasan ini. Yang membuat engkau tidak bisa kembali ke Tuhan. Tapi hari ini saya sungguh berdoa, mari rubuhkan setiap tembok dalam hidupmu. Rubuhkan setiap apapun yang menghalangi antara engkau dengan Tuhan. Karena saudara, demi kasih Tuhan, dosamu bahkan tidak bisa menjauhkan engkau dari Bapamu di surga. Buktinya justru dia turun, dia kirimkan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita. Karena kasihnya itu lebih besar dari setiap dosa yang kita buat. Cintanya itu lebih besar dari semua kesalahan apapun yang pernah kita lakukan. Hanya satu yang dia butuhkan, hati yang bertobat. Hati yang bertobat. Bukankah Tuhan sudah menunjukkan dengan kisah anak bungsu dan sulung? Seburuk-buruknya si bungsu, ketika dia pulang bapaknya pasti terima. Sejahat apapun si bungsu lakukan, semenyakitkan apapun perkataan yang si bungsu pernah lontarkan kepada bapaknya. Bukankah Alkitab berkata ketika si bungsu kembali, bapaknya bukan di dalam. Dia ada di depan pintu dan dia menyambut anaknya yang bungsu. Karena Tuhan itu kasih. Dia bukan sekedar Tuhan yang mengasihi, no. God is love. Tuhan itu kasih. Jadi apapun yang dia lakukan, itu apa? Kasih. Dan kalau dia berhenti mengasihi kita, artinya dia berhenti jadi Tuhan. Tapi dia tidak pernah berhenti jadi Tuhan. Karena apa? Dia tetap mengasihi kita. Seburuk apapun kita, sejelek apapun kita. Berapa kali kita menyakiti hati Tuhan. Hatinya selalu terbuka buat saudara dan saya. Selama ada hati yang bertobat, kita ada dalam hidup setiap kita. Tutup Alkitabmu, saya ajak bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan Yesus. Lebih dari segalanya. Tuhan, hari ini kami datang di hadapan-Mu. Hamba tidak mengerti apa yang sedang mereka alami hari-hari ini. Tapi hamba tahu hati-Mu ada di tengah-tengah kami, Tuhan. Hamba tahu Engkau rindu untuk tidak ada lagi batasan antara kami dengan Engkau. Hari ini hamba tahu Engkau rindu untuk anak-anak-Mu kembali kepada Engkau, Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami cuma punya hubungan kontrak kerja dengan Engkau. Ampuni kami kalau kami masih suka mempertanyakan upah dan berkat. Tapi buat hari ini kami kembali kepadamu, Tuhan. Buat hari ini ada hati yang bertobat Kau turunkan di tengah-tengah kami. Karena lebih dari segalanya, kami menginginkan pribadi-Mu dalam hidup setiap kami. Mari keluar dari hati-Mu, katakan. Lebih dari segalanya.
Ku ingin Kau Tuhan, ya Tuhan. Emas, perak dan permata tiada artinya. Kami ingin lebih dekat, ingin lebih dekat. Thank you Lord. Bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Sekali lagi keluar dari hatimu, Bu, jangan sekedar nyanyi Tuhan. Segala, ya Tuhan, Kau Tuhan. Emas, perak dan permata tiada artinya, ya Tuhan. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Hari ini engkau tahu Tuhan sedang berurusan dengan engkau. Engkau tahu hari ini hatinya sedang menarik engkau kembali kepada pelukannya. Hari dia berkata, "Nak, engkau sudah terlalu jauh dengan aku hari-hari ini. Bahkan engkau mulai tidak lagi merasakan kasihnya, engkau tidak mulai merasakan lagi hadiratnya di tengah-tengah hidupmu." Biar dia mau berkata, "Nak, mari ingini punya hubungan seperti ayah dan bapak. Seperti anak dengan bapaknya. Mari kembali kepada Bapamu di surga, Nak. Jangan menjauh, jangan pergi dan jangan kabur dari Tuhan. Karena kasih-Nya akan terus mengejar engkau dan menarik engkau kembali kepada pelukan Bapamu di surga." Mari sekali lagi keluar dari hatimu, sama-sama katakan, ini nyanyian pertobatan kami Tuhan. Ampuni kami kalau kami masih merindukan berkat daripada Engkau. Ampuni kami kalau kami masih suka mengeluh ketika melayani Engkau Tuhan. Tapi biar hari ini kami kembali kepada Bapa kami dengan hati yang benar. Kami ingin lebih dekat dengan Engkau Tuhan. Bersekutu denganmu ya Tuhan. Jadi sekali lagi keluar dari hatimu. Lebih dari hanya ya Tuhan, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan
setia kepadamu. Thank you Lord. Kan ku hamba setia kepadamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari engkau yang hari ini engkau mau berkata, Tuhan, Kau sungguh baik. aku mau punya hubungan dengan engkau. Mari taruh tanganmu di hatimu. Taruh tanganmu di hatimu. Tuhan, hari ini engkau tahu hati kami. Engkau tahu kerinduan hati kami, Tuhan. Hari ini hamba minta buat kami mengalami engkau hari demi hari. Buat kami tidak cuma hanya sekedar mendengar kesaksian bahwa engkau itu baik. Tapi hari demi hari buat kami mengalami bahwa engkau memang baik dalam hidup kami. Tuhan, biar mulai hari ini kami punya hubungan dengan engkau. Bukan hubungan kontrak kerja, tapi hubungan seperti ayah dengan anaknya. Kami tidak mau Tuhan sekedar aja seperti hubungan kontrak kerja. Tapi kami mau berkata kami mengabdi, kami melayani. Kami melakukan perintah-Mu karena kami mengasihi Engkau. Buat hari ini kami kembali kepada Engkau ya Bapa. Ampuni setiap kesalahan kami. Ampuni setiap sikap hati kami yang salah. Tapi hari ini kami kembali dengan hati yang bertobat. Kami kembali dengan hati yang penuh dengan pertobatan Tuhan. Karena kami tahu kami tidak mampu tanpa Engkau. Tapi terlebih karena kami mengasihi Engkau, karena Engkau mengasihi kami terlebih dahulu. Dan kami mau berkata terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau hamba hari ini mau kembali memeluk hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Dan hamba percaya Tuhan, Engkau akan terus bekerja di tengah-tengah kami. Engkau tidak pernah berhenti. Dan Engkau terus bekerja di tengah-tengah kami. Sampai kami benar-benar punya hubungan bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang diberkati sama-sama katakan amin, 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 amin.